Shalom. Ama ina rena song ni tamu nami nama dohoti perminggun sadarion. Songon sunggul-sunggul tata ibadata na parjolo dong makuling giring-giring diiringi musik manang organ. Na paduahon manopoti dosa dangadong be musik. Na patuluhon dung say majatiting dangadong be tangyang siyan si jatiting. Mulati madihita saluhuna saya tuhat tama nama masu-masu hita saluhuna asalam tudenggan na parminggota sadarion. Amen. Tapuji matuhatta merite bukede nomor 110 ayat sada 2.3. Hite goarni di bata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi porbadia nat mo palangit do tanaon. Amen. Parangehon hamu mana tamadi Tuhani marguru tu sandok lo monirohana marparbuehon parbue marhite-hite salawut ulaw na denggan oloy hamu ma Jahoba marhite-hite las ni roha robema hamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita
Ale Tuhan debata amanami na dibono gijang. Selehon matuhami rohana togu. Nabadia pikiran na denggan dot rohana ringgas pasauton ulaw na denggan. Selehon dame tuhami asasonang hami. Mangolu di bagasan pangodingimi. Saya masih gatung tuhatama hami maradopon salut musunami. Saya ramoti jala pargogoi mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tuata marite bukede nomor 494 ayat 1 Tangihon hamu patik ni debata di minggu tasadarion iman atar surat di patik palimahon rodi patik na pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapon mudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralo hondongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bakas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripen ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana. Manang dia peugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita la mangulahon no bartu patik ni debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulahon no bartu patik ni. Amin. Tapuji tuata merte bukit de nomor 620 ayat 2. Tato poti madosata nagudangi dia do panituata martang yang maita
Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para sirohan na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala mangangguk kondosa nami, masay jot warsahi hami homar hite-hite pikiran, dot hata dohot pambainan narwai, dang huhaholongi hami hosyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami, dang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, dibaheni, tamado rimasmu jala uhumanmu hami tu hamatian saleleng ni deleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasin roham na godangi, mangido siyan nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dot ala ni guarmu na badiyai. Ale Tuhan, say asima roham di hami halak na dagonon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata, para siroha jala perdengkan basa do Jehovah, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tuhita hobar tu akadosata, jala dang dibaloson tuhita hobar tu akahajatota, songon asini rohani ama ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah dia akan makai biari ibana, asa ngapon ma di debatana di gijang, amin. Pasak masonari kor ina Kamis.
Tapuji tuata merte buku de nomor 350 alu ayat 1-2. Bagaimana hatani debata turput di minggu tasadarion imana tar surat di pesalmen mamuka mesian ayat 66 ayat sadaro di ayat napasiyahon asa margati sore kita alamat jahasa edesian si David marolo polup tu debatama ale sadok tanoon do kamu madok debata tung nasokal do akka pambainanmu binahen ni hinatibul ni gogom ikon marsob batuho akka musum robema hamu marnida akka pambainan ni debata tung nasokal do pangarajeyon na di manusia matua ibana mangarajai marhite-hite hagugunai say mangaranapi matana tuak ka bangso asa unang dipagijang akka pagguturi dirina sela
Ibana mabahen hosata mangulu jaladang di luas tota tersuladit ido yang gosahakna martua doakan atumangion hatane debata jalan apiopsa. Amin. Tapuji tuata mari buka di nomor 720 ayat 1.2. Tidak ko maha porsiotay songonahi na tidak ko nidong atas sa porsiyan di sandok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sa tudosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday iman na tinubuhon di si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang so haguguan ido tuata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpaja do ibana di hapinor silang na tua tubano toru dong ditanom na mula mangolu dari patoluhon na manay tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni disima ibana pay mulak sogo tanoon manguhumi alak na mangolu dot na mate au porsea diton di Porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen akan nabadia dot ya sesani dosa dot ya taina madok mulak mengolu sogot daging ni halak nang mate dot yang ngoluan na sura sudah. Amin. Shalom. Nuaing tabege maju titing namasa dohot nanaing si pamasota di bagasan na saminggon Minggu tanggal 3 Juli 2022. Naparjolo nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu berbuat baik kepada semua orang. Mangulahon nadenggan tu saluhut halak. Nah paduahon baptisan kudus manang tardidi. Bagi anggota jemaat yang hendak membawa anaknya untuk dibaptis manang tardidi, supaya mendaftarkan anaknya ke Sintua di wek masing-masing. Direncanakan acara baptisan kudus akan dilaksanakan pada minggu keempat tanggal 24 Juli 2022. Yang ketiga, menyaksikan iman. Kami ingatkan kembali untuk rencana angkat sidi agar dimulai bulan Juli supaya mendaftarkan diri untuk belajar sidi. Nah paupaton warta menikah titing na parjolo hendak menerima pemberkatan nikah Saud Situmorang SH, anak dari Bapak J Situmorang almarhum, Ibu D Borulubis almarhum,
dari Jalan HRA Rahman, Gang Keluarga nomor 59 Pontianak, Jemaat HKBP Pontianak, Resort Pontianak, dengan Feni Kristi Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak TB Tampu Bolon, Ibu AM Boru Hutapea, dari Jalan Yosudarso Kowina 1 nomor 1 Kuala Singkawang. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 10 WIB di HKBP Pontianak. Yang kelima, Partangyangan Wek. Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dilaksanakan Partangyangan Wek bertempat di gereja, tuan rumah dari Wek 1. Untuk sementara ini masih kita gabung Wek 1, 2, dan 3 masuk pukul 19 WIB. Tuhan memberkati. Yang selanjutnya, P Arena hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 dilaksanakan di Rumah Hana Boru Simajuntak di Sakok, masuk pukul 19 WIB. Yang selanjutnya, perubahan tata ibadah. Untuk perubahan tata ibadah kita di gereja dilaksanakan mulai pada hari ini. Yang ketujuh, jadwal belajar organ. Jadwal belajar organ dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 18 WIB bertempat di gereja. Bagi peserta supaya hadir tepat waktu dipimpin oleh Amang TP Siahaan SPD. Dukungan doa. Dukungan doa kepada semua jemaat HKBP Singkawang kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian PA Ina Kamis dilaksanakan pada hari Kamis masuk jam 4 sore. PA Ina Esther dilaksanakan pada hari Jumat masuk jam 5 sore. Anggota jemaat yang berulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 3 sampai dengan 9 Juli 2022. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing untuk jemaat yang berulang tahun yaitu dari Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk nama-nama jemaat yang berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan bisa kita lihat ke depan atau ke warta jemaat yang sudah dibagikan di grup WEK masing-masing. Begitu juga dengan keuangan gereja kita, baik pemasukan, pengeluaran ataupun rekapitulasi bisa kita lihat ke depan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Tapuji tuata, mari kita buka dia nomor 720 ayat 1-2.
matan itu atta tabege ma vokal grup sian Rena. Mari kita berdoa. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli na taripar sahatu minggutta sadarion di bonani bulan Juli. Dienet sian evangelium surat ni Apostel Paulus tuhuria Galatia bidu onom. Sian ayat sada sahak rodi ayat 10
songonon gidok isina. Tok tongma di bagasan holong ni roha. Aliak kadongan molotung tarsomong jol mamardusa hamu akka naung taruli di toddi ma pature-turehon ibana marhite-hite tondi nalabok alai matahod dirim sotung dohot ho tarujun masih urupan mahamu mamorsan akka nadukduhi ima dalan mangaraduti patik ni Kristus ai molo di paburnang halak dirina hape swadong di ibana si paoto-oto diri doi alai ganukma manakasi ulan nabi dungi tu ibana sa diri ma puji-pujian dada maradupon na asing alai adong do di ganup si porsanon nabi alai na mamudahon hata ni debata tamado taruli di nasa persaulian ni na pinodaan nai unang hamulilu dangolo debata leaan ai ia idi sabur halak ido gotilonna ai na manabur tu dagingna manggotil dosian dagingna hamagoan alai namanabur tu tondi manggotil dosian tondi i hanguduan saliling-liling na. Alai unang marnalu jahita mabay na dinggan ay namanggotil do hita muse ditikinay ang goso pargale hita nuain atong bitsan sa dihari dope taulahon manadinggan di sa luhut halak alay gumodang matudongan saha porseaon ido sahakna hurian itu hatta mangulahon nadinggan tu sa luhut halak berbuat baik kepada orang lain dan banyak orang memang membutuhkan pelatihan yang membiasakan dirinya asagabe kebiasaan dan setelah kebiasaan itu maka dia terbiasa dan akhirnya mudah melakukan. Berbuat yang baik harus ada dasar Alkitabiah, harus ada didasari iman. Iman yang seperti bagaimana sebenarnya? Sehingga perlakuan perbuatan yang baik kepada orang lain berkenan di mata Tuhan. Rupanya ada perbuatan baik sesungguhnya tidak berapa yang berkenan di hadapan Tuhan. Adong do parulaon na tabain dengan alai holan menurut penilaian ni jolma. Penilaian Tuhan tidak pas. Contoh, seorang melakukan perbuatan baik dalam adat. Ketika ada pesta saudaranya, dia memberi tupak, dia hadir dan memberi waktu, pikiran. Rasanya dia sudah berbuat baik kepada yang berpesta. Tetapi itu dilakukan agar mendapat balas satu waktu. Ketika aku nanti pesta, balas ya, kau harus datang. Waktu pestamu aku datang. Maka datanglah kalau ada pestaku. Ketika pestamu aku beri tupak. Apa bahasa Indonesia tupak? Ya sumbangan gitu ya, tupak.
Maka kalau aku pesta nanti, kau beri balasannya. Nampaknya itu perbuatan baik, boleh-boleh saja, tapi itu hanya tarzet manusia sosial belaka. Perbuatan baik yang dikatakan Tuhan pada saat ini adalah ikuti, terima undangan saudara kita, berikan sumbangan bantuan apalagi kepada orang-orang lemah tanpa mengharap balas. Itu baru benar. Itu baru tepat sesuai dengan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak terkenal itu, masih haholongan mahamu. Bukan marsihaholongan, ada tambah R-nya. Pelajari itu generasi. Banyak keluar istilah-istilah habatahon dan tidak tepat dengan istilah Alkitab, Bibel. Marsihaholongan yang dikatakan orang Batak dulu sebelum Kristen ialah bahasa adat mirip dengan marsiadapari. Marsiadapari terjemahannya, kau datang kerja di rumahku hari Kamis ya, hari Jumat aku datang ke rumahmu, aku balas bantuanmu itu, aku balas pada hari besoknya. Marsiadapari, datanglah ke ladangku, kita mau panen hari Rabu ya, tapi aku akan datang ke ladangmu hari Kamis untuk membantumu panenan. Itu bahasa marsiadapari, saling menolong dan saling membalas. Apa tidak bagus dilakukan? Bagus, bagus. Itu cocok, tidak apa-apa. Tetapi jangan harap itu ajaran kekristenan. Kasih yang saling membalas itu hanya selamat sosial di tengah masyarakat. Itu tidak bisa tiket untuk sebagai pewaris kerajaan sorga. Ulaw noholong ni roha si soli-soli natabay ni dang doho ti tiket tu surgo sogot. Holan ilmu selamat di tanood deh. Silakan lakukan, tidak apa-apa. Pendeta pun boleh melakukan adat, tapi jangan harap itu tiket. Tiket rohaniah melakukan kasih kepada orang lain tanpa mengharap balas. Masih urupan mahamu. Artinya berbuatlah baik kepada orang lain karena Tuhan Yesus sudah berbuat kebaikan kepadamu. Jangan seperti ini. Istilah yang tadi, berbuatlah kepada orang baik kepada orang lain agar dia berbuat baik membalas kebaikanmu. Itu kurang tepat. Saotik silapna. Seperti khotbah partupulun kemarin saya katakan itu. Amang, jadilah pelindung kepada istrimu. Karena apa? Karena Yesus telah memberkatimu. Titik. Inang, itu kan khotbah partupulun hari Sabtu. Hai istri,
belajarlah tunduk kepada suamimu. Karena apa? Karena Yesus yang memerintah. Apabila suamimu tidak membalas kebaikanmu, rasa tundukmu, apabila suami salah gunakan rasa tundukmu dan taatmu, hormatmu kepada dia, jadi toko-tokoi hamu, ada uduk kamu, dia kelak akan bertanggung jawab kepada Tuhannya. Jangan tuntut balasan kebaikanmu kepada suamimu. Itu baru keluarga lestari. Itu baru benar-benar melakukan kasih tanpa mengharap balas. Demikian juga kasih kepada orang lain, kepada anak kita. Selalu itu saya katakan. Berikan kebaikan, perbuat sesuatu yang baik kepada anak kita. Kenapa? Karena perintah Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang telah berbuat kebaikan yang maha besar kepada kami, yaitu pengampunan dosa. Titik. Jangan tambah-tambah itu. Makasih Tuhan. Mamanya datanglah anak kita satu waktu, dibuatnya lah kebaikan kepada kita. Dia merasakan kebaikan orang tuanya. Lalu satu waktu dia udah kawin, udah kerja di Jakarta misalnya. Lalu datang suami istri, hela kita sama buru kita. Bapak, Oma, aku kirim dari 5 juta dah. Asa dong, biar ada uang Natal. Kalau cukup uangnya jalan-jalanlah ke Bali. Ini hasil penghasilan kami setahun ini. Kalau enggak cukup uangnya ke Bali saja lah. Kalau subuh itu Bali, batu Bali GP misalnya. Jangan tolak inang, unang tolak amang. Katakanlah dalam doamu, terima kasih Tuhan, Engkau ajari anakku untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Titik. Jangan tambah doamu, gak bisa salah. Terima kasih Tuhan, inilah rupanya kebaikanku selama ini, dibalas anak-anakku. Semoga berkatilah anakku kembali, biar bertambah-tambah berkat itu, lalu tersalur lagi kepada saya sebagai balas jasa saya selama ini. Salah. Ya. Otik dosila nah lilu haporsial. Ini cara-cara berpikir manusia sekarang. Mereka manusia, orang Kristen bahkan agama-agama lain melupakan jalur-jalur konsekuensi aturan ruhu-ruhu ni pertanyaan nasiton. Demikian juga anak-anak. Waktu kau menemukan jodohmu, lalu datang waktu saya dulu pacaran dengan istri saya yang sudah meninggal, dia berpisah, saya masih kuliah, dia sudah praktek jadi guru. Lalu dalam perpisahan itu kami berjanji, setengah malam kurasa itu berbicara, setia ya di rantau perapat sana, agar aku setia di Pematang Siantar ini. Jangan menyeleweng mencari laki-laki lain ya. Iyalah. Lalu kami pun berdua, Tuhan ajarilah calon istriku ini agar setia, tidak merilik laki-laki lain. Nanti aku kecewa. Biar aku setia juga di sini. Wah, itu tidak benar. Kurang bagus dua-dua seperti itu. Silakan berpacaran, tapi berpacarannya menuju pernikahan. Selama sebelum pernikahan, persiapkan dirimu, mentalmu untuk mengasihinya, menghargainya, mempercayainya, dan jangan tuntut balasnya.
Kalau dia menyeleweng, tinggalkan. Kalau mentalmu sanggup, jangan menangis. Itu haknya. Kau setia, rupanya dia tidak setia, kan? Dia menyeleweng mencari perempuan lain. Oh, jangan menangis. Itu haknya. Itu tanda laki-laki yang tidak becus. Untung aja ketahuan dia pacaran. Tinggalkan. Lalu kau kosongkan dirimu. Selamat jalan. Nimu. Pasat tangis so. Cengeng. Ya kan? Disuruh mama putus pacar atau kamu. Disuruh mama manuci piring. Seibotoi. Dangolo hamu be. Ya. Kesalahan pacarmunya yang ada. Masa jadi suara mama untuk suruh kerja enggak kita pedulikan. Ini akibat generasi-generasi yang menuntut kesetiaannya harus dibalas dengan kesetiaan orang lain. Lain hal kalau sudah nikah boleh. Kita harus menuntut karena ada perjanjian itu kan. Kalau masih pacaran jangan coba-coba memaksa dia setia. Gara-gara kau setia, jangan, itu haknya. Kalau enggak sanggup mentalmu, jangan pacaran. Kalau sanggup mentalmu, lihat, putuskan. Puho bawa no jago ho ningon. Aleno boleh bigi, boleh bigi. Itu generasi yang mandiri. Dia melakukan sesuatu. Terang contoh dan dia harus berbuat sebagai garam, tidak mengutuk. Yang kekasih dalam Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang lain harus memang ada dasar iman kita. Apa itu? Moldoi, teori doi, baik nadinggan itu halak dah, baik nadinggan itu anak muda tanpa mengharap balas. Sulit itu, teorinya nampaknya mudah. Tapi agar lebih mudah dia dan bisa kita praktekkan, harus kita cari dulu dasar iman. Marsiha holongan harus sudah diganti dengan masiha holongan. Itu satu dasar. Berbuat baik kepada orang lain memang jangan tunggu balasnya. Karena apa? Karena memang sesungguhnya kita sudah mendapat kebaikan yang sangat besar dari Tuhan. Apa kebaikan Tuhan bagi kita semua? Apa kebaikannya? Diberi makan, diberi kebaikan kerja, diberikan hamoraun, hagabeon, hasangapon. Oh, bukan hanya itu. Itu masih biasa-biasa. Dan orang-orang jahat, orang-orang tidak beriman pun diberikannya itu. Tapi satu yang diberikan kepada kita, damai sejahtera, pengampunan dosa, dan kita menjadi anak-anaknya. Itu satu dasar. Seandainya Yesus tidak menyerahkan dirinya untuk membayar utang dosa kita, maka memang celaka hidup kita. Datanglah Yesus kedua kali untuk menghakimi semua manusia berdosa itu, dicampakkannya ke neraka. Tapi syukur kepadamu Tuhan, setelah engkau bayar hutang dosaku dan aku percaya namaku sudah berkenan di hadapan Allah, maka wajarlah aku berlaku firman-Mu. Apa pelaku firman? Berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharap balas. Tapi kalau dibalas, jangan tolak ya. Dainangda, mula dong ibet kamu na dinggan. Aperom sedongan ni ibain na dinggan tu unang tolak.
Mau lihat Tuhan diajari hoibana mabena dinggan tuau habis. Unang tabay tang yang mi omma hape haburjoki Tuhan. Kan oti do sila na. Demikianlah orang Kristen mengakui bahwa kita sesungguhnya, ini dasar kedua ya, melakukan yang baik kepada orang lain, harus mengakui bahwa kita sesungguhnya sudah diikat oleh darah penebusan Yesus Kristus. Gabe marhaha maranggi mariboto nama hita. Ada 5 orang atau 4 orang satu baris itu di bangku. Hahanggi iboto doha muda. Ingat itu. Amang, adok tu duha musa bangku. Marbeda-beda do marga munara. Marhula-hula marburu dohamu. Molazi mardonga sabutua. Atau tidak ada hubungan marga. Tapi di gereja ini kalian sudah mengikat satu bahwa maraha maranggi dohamu di juluni Tuhan. Di molosi dongat tay maride hahanggikon saisip dan iboto maride ningon. Dalam hati pe hahanggi maride ho unang. Ikon lembut do menegor hahanggi kan. Jangan emosional, jangan sok terang, sok suci, sok hebat, hanggi doi. Ingat tamu itu dasar. Menegur anak-anak muda pun harus kita lihat dulu, harus kita nikmati dulu. Ada kesalahan anak muda yang sombong, yang ngomongnya berlebihan, paburnang-burnang diri di sini, ya menganggap dia hebat. Kita, hahanggikon, adikon masih muda, kurang begitu, telaten cara bicaranya. Tegur kalau ada waktu yang cukup dan pribadi. Kalau belum, jangan tuh anak ni siro naingon, ijang maruhanyon, masih dia baru tambah sarjana, terus sombong, jangan. Anak kitanya itu di dalam Yesus Kristus. Tuinat tapi hudok kode itu kudo hoda. Masuk ke bimari itu rak mudu minna. Iya, di dalam Yesus Kristus kau juga ditebus Yesus. Aku juga ditebus darah Yesus. Kita sudah terikat jauh lebih dalam arti hahaanggi, saudara dalam bahasa Indonesia. Tadi malam kan itu kok bahaya untuk sebagian untuk Naposo. Serikat persaudaraan berdiri ratigu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak lebih dalam lagi. Namar haanggi hita sasude. Dang mardiaim bermanangi sepe asing pehatat tanang luat tabi sada dua matai taingot be. Namar marangi. Manabay namay mula tulang, manabay namay. Amang uda, dangi amang buru, manabay may. Yang pasti kita diikat oleh abang adik. Yung tamu di sekolah minggu do na julu. Jali sa hafal do, muramang hafal. Do naaya na pehuboto, huingot. Ede nomor 300 ono pulusia bukwede ijabu peber kamuan non ya tolu tabbetolu onom tabbetolu sia 300 ono pulusia namarha anggi hita sasudi ya biarlah itu sudah kita tahu itu. Bagaimana orang Kristen ini mengikat firman Tuhan itu menjadi dasar iman untuk menolong orang lain. Jangan terpaksa bei dan berlebihan bei. Selalu saya katakan lebih baik sedikit berbuat baik kepada saudaramu
dengan tidak mengharap balas, daripada banyak-banyak membuat baik, berkorban kebaikan kepada orang lain, tetapi mengharap balas. Itu kurang bagus. Dalam bahasa Batak, nani lewat tangan siamun mi unang di ida tangan habirang mi. Yang kau beri dengan tangan kanan, janganlah tangan kirimu menanti balasnya. Kebaikan ini bukan hanya dari sisi materi. Kebaikan kepada orang lain juga dan harus ikut masalah moralnya, lemah mentalnya. Ngata bereng lemah mental ni donganon. Olo do hita pailahon. Orang Kristen yang bagus, ada kelemahan anak kita, saudara kita, tetangga kita, ya ada kelemahannya. Tarsomo mardusa. Itu juga kita harus menolong mereka, memberi semangat baru, memberi penghiburan, dan memberi keyakinan bahwa Tuhan juga bersama dia, asal tetap dicarinya Tuhan. Iko luluad do Tuhan, iko tuhoro do hatan debata, asalam tinadda Tuhan. Tidak cukup hanya di rumah, tidak cukup hanya di HP-mu itu, adik-adikku. Jangan terlalu sering, nggak usah laku gereja, di sini kok bisa beribadah, khotbahnya bagus kok. Ya, nyanyian rohaninya bergemilang lagi, lebih hebat lagi nyanyian pujian orang-orang yang di YouTube ini. Silakan itu bagi waktumu, tapi ibadahmu jangan tinggalkan. Persekutuan di gerejamu itu bahagian dan tanda bahwa kita memang milik warisan Yesus Kristus. Berlaku baik kepada orang lain memang ada tantangan. Ay songon dalam ringgas somar minggu bo. Lima tantangan. Berlaku baik dua tong ngolo ringgas mar minggu kan. Apa mar minggu mabayon. Gabi ringgas. Itu Roma tantangan. Komentar parmi itu magwarnyon. Songon na ringgas somar minggu. So tung marupa gereja yan non ina. Ina. Rodongan na. Masih paula di daripada rokok kalak dak perhuria. Oi mak. Biasa hom main na. Nido. Romse nani tegor nakin. Nido nang. Memang marminggu piau dang adong dapat tu. Niripudui jalani halak iba. Oh dang adong. Ini gereja Singkawang dang adong be, selamat datang kepada jemaat yang baru dang adong be. Ina, gabi melempem musai, gabi dang mar minggu be. Ido kok kalak do pura-pura au na mar minggon katanya. Itu tantangan. Tak biasa song na baru mar minggu, ro komentar di parmi itu songoni, itu ralusi. Song na si Paula do na mar minggu. Ngani atusa ni. Mirip do song ini na atami, masuk punguan ni na kami si sa jagar do iberkalak kapetong do perbeda-beda songon naso per mingguan katanya. Terus katakan namang alusmu, inang alusima. Saya mau mengulang-ulang melatih diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hanya melalui ibadah aku bisa mengenal Tuhanku, nasihatnya dan melakukan perintahnya. Dia nang pasomal-somal diri duau, dang orang munafik kau, dang berpura-pura kau. Memang saya mau melatih diri. Seperti khotbah minggu-minggu lalu, belakang parang sekalipun kalau diasah ibadahmu,
diulang-ulang akan menjadi tajam imanmu. Ya. Mengasihi orang lain, mencintai orang lain, menghargai orang lain, menolong orang lain, memang harus memiliki dan melatih diri berulang-ulang. Berapa kali Yesus mengatakan, berapa kali aku mengampuni, memaafkan orang lain atau menolong orang lain? Lakukanlah 70 kali 7 kali. Artinya gak usah dihitung-hitung. Itu maksud nih. Nang mulai kira-kira kamu biar kamu komputeran udah. Maksudnya memaafkan atau menolong orang lain, lakukanlah tanpa hitung-hitung berapa kalinya. Kenapa? Pelatihan saja itu anggap. Kadang-kadang kita gagal. Kadang-kadang kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita malah menjauhkan diri. Ya, tapi latih. Pelatihan ini mematangkan iman kita. Menolong orang lain juga harus membutuhkan sudut pandang dan cara berpikir yang future. Artinya, kita menolong orang lain, jangan ingat-ingat masa lalu yang pernah kita perbuat. Hari ini, pikirkanlah untuk hari esok. Yang kita lakukan masa lalu, yang baik bahkan yang buruk, yang orang lain lakukan yang baik ataupun yang buruk, ndak usah dibahas lagi. Itu cara berpikir Kristen yang benar, yang penuh semangat. Anggo halap Batak, tikiso Kristen, saya ajari do peta, mengalahkan tu dulu, menaili tu pudina. Ada kan? Jadi oke berjalan ke depan, tapi bereng di belakang. Ingat, napait na julu. Asal mendorok kau tu julu, baru kencang mau. Kajarannya ada filsafat Batak bi. Anggo Kristen, masa lalu itu harus dicatat sebagai kenangan manis. Baik. Walau halak Kristen di negeri Bapak Sam sana, satu Eropa, Kristen yang baik ya. Cara berpikirnya itu, yesterday is good, today is better, tomorrow is the best. Itu cara berpikir Kristen yang sungguh-sungguh menggairahkan, menyemangatkan hari esok. Yesterday, kalau kau ditanya, bagaimana kenanganmu masa kemarin, yang lalu-lalu, jawab saja, is good. Good. Kenapa good? Karena kita sudah bisa lalui kan, walaupun pahit. Oh good. Lalu hari ini bagaimana? Is better. Lebih baik. Makanya wajahmu itu pun makin bersinar. Karena kau nikmati hari ini lebih baik dari yang lalu. Tomorrow, hari esok bagaimana? Oh is the best. Hari esokku pasti ceria. Karena Tuhan bersama aku. Di tempat tinggi aku, nanti di tempat hari esokku pasti jauh is the best. Yesterday is good. Today is better. Tomorrow is the best. Kesoni itu, jadi unang mula-mula tu budi. Terlalu apa kita? Ribet. Orang yang selalu kembali ke belakang, mencari cemeti kenangan pahit, bahkan kenangan manis sekalipun harus kita lupakan. Masa lampau loh. Mereka anak-anak muda yang punya pacar 2-3 orang dalam setahun pula itu. Manis masa mudaku
dulu. Kau imay bana. Adong manakon na saya mang na dua. Toroma mamacing dongan na pasaran. Yan. Sitiya na iyo puang kinat tami. Adang sitiya udah beba. Ay turnang kawi mamulo dua. Anak kon na. Iring majo. Dia teringat dengan masa indahnya berpacaran masa muda. Jadi unang pengen tamui. Jangan ingat-ingat kenangan manis masa lampau. Menarik kita itu untuk berlaku buruk kembali. Apalagi kenangan manis yang buruk. Mereka buruk dari mulai pacaran tuh 24 tahun. Ada tampam marauti kon. Adong kareta anak. Na julu adong kareta memang lancar do parhaleton di Naposo. Anggo zaman nami at yakamang si pida do piyang mahibati. Ngayeto ngay waktu cama pe marsipida do hati ay. Mula marsipida ibitu SMA tong mahibati. Anak ni siya dingen na. Ape si pidaon sebetulnya na iliak pastor do tu bapa asadong dalan na karijo. Yang artinya orang Kristen itu harus belajar melupakan masa-masa pahit, juga masa-masa manis di masa lampau. Dosa-dosa kita pun, kita harus sudah percaya bahwa sudah dibayar lunas oleh Yesus. Dosa-dosa saudara kita pun sudah harus kita pelajari untuk melupakannya. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Kita percaya dosa kita telah diampuni oleh Yesus. Maka buktikanlah itu dengan mengampuni, melupakan kesalahan orang lain terhadap dirimu. Di mula dong kaina-ina madok manangakama pe si satuhan itu nang dosa kuina. Itu tanda-tanda orang yang belum mau mengampuni kesalahan orang lain kepadanya sendiri. Tu amat tanai pe yang boy di mafoni natai. Ngamanat amat tanah kadung. Eka kadung dua malat amat tamnai. Mol sipata akaina dakamuda adong dua kaina na memaafkan, maol memaafkan, mengampuni, mangaju hagaleon ni amat tanah. Demikian juga bapak-bapak. Saya dong gue naso sanggup memaafkan dan menegur dengan kasih kelemahan-kelemahan istrinya. Firman Minggu saat ini jemaat diundang untuk memulai berbuat baik dan tanpa mengharap balas. Tahan doa wisi Tuhan, tahan. Karena apa? Upahmu sungguh besar di sorga. Bahkan 70 kali 7 kali lipat kenikmatan kebahagiaan ini akan kalian rasakan nanti pada kedatangan Yesus kedua kali. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, jangan. Peliharalah sikapmu. Kalau memang tipemu orang-orang setia, lakukanlah itu. Tipe pacarmu tidak orang-orang setia, lihat buktinya, lalu cepat putuskan. Ya, jangan cengeng. Ini terus kita harus ajari anak-anak kita. Dan mohon untuk minggu-minggu depan diajak generasi ini, rena kita untuk mengikuti kebaktian-kebaktian khusus. Sampai tinggal hodok Qur'ama, holan asa langsung
Alai haurangannya mau gebe so marpungu. Marpungu mamang. Marguna deh. Saya sabar manang aka lansia ya papunguhon generasi. Karena apa? Karena tanpa terang firman Tuhan memang nampaknya sulit melakukan kebaikan-kebaikan ini. Dalam Nats Naposobulung tadi malam ternyata kami selidiki, kamu adalah terang dunia. Dalam Matius 5 ya. Kamu adalah terang dunia. Kamu juga adalah garam dunia. Rupanya Yesus memberikan tugas kepada naposonya, kepada hambanya, kepada umatnya dua fungsi. Apa itu? Sebagai terang dunia dan sekaligus sebagai garam dunia. Artinya, kalau kita sebagai contoh yang baik, akan ada muncul bagi dunia kegelapan, kita adalah terang dan contoh yang baik. Tapi melakukan terang dunia ini harus dengan memiliki jiwa garam dunia. Jadi dua fungsi HPI tadi lihat. Kalau Yesus sendiri ternyata dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai garam dunia. Tangga dongi, buka Alkitab. Yesus tidak pernah menempatkan dirinya sebagai garam dunia. Makanya jangan firman Tuhan itu, jangan kita buat itu sebagai menggarami hati kita yang gersang. Biar serasi, bukan. Firman yang datang dari Tuhan, karya Tuhan Yesus hanya satu. Apa itu? Terang dunia. Ketika kita dalam dunia kegelapan, dia datang membayar hutang dosa kita. Muncullah terang itu. Ketika Yesus masih hidup di dunia ini untuk mengajari kita, timbullah terang firman Allah untuk menuntun kita. Dan firman Allah tidak perlu kompromi, menggaram-garami agar orang tertarik masuk kepadaku. Maka aku selesaikanlah diriku. Jangan dong songoni Tuhan Yesus. Dilihatnya Parise tidak menerima Yesus sebagai terang dunia. Kamu anak niulok, kita rinda dong. Anak niulok dari. Wah, enggak mau itu seperti pendeta KBP atau pendeta di gereja-gereja lain. Orang ibadah nggak kepada jahat, mama nolak Tuhan Yesus. Wah, mari sesuaikan dirilah. Karena malas mar minggu pe konia judo. Melubui lau hita tu jabuna. Tagarami jo kehidupannya. Oh, itu cara gereja masa kini. Tapi itu karena perintah Yesus. Boleh. Jangan kita salahkan mereka sebagai garam dan sekaligus sebagai terang. Tapi kalau Yesus jangan dikompromikan. Jangan ditarik dia. Tuhan, engkaulah terang hidupku, mengampuni dosaku. Tapi engkau garami juga hatiku. Karena aku kurang makan. Karena masa depan anak-anakku masih tanggung. Tolonglah Tuhan. Datanglah, garamilah hidup. Jangan. Kenapa? Roh Kudus telah diturunkan atasmu. Mencari dan mengusahakan hidup sejahtera di bumi ini. Makanya jangan datang ke gereja untuk meminta berkat-berkat jasmania. Datanglah ke gereja melihat berkat-berkat rohania yang Tuhan telah lakukan kepadamu. Jadi berkat-berkat jasmania, Roh Kudus telah diturunkan. Nah, kita dicapai, diurus, diajak untuk mandiri
mengaluli-goli segalupari, macari dan sebagainya. Adong-dongan na baru pida tu son, itu riba-nibana, markredit, jangan dibahas itu. Karena pekerjaan itu juga berat itu. Dan ipapijapong heping tunasing. Kan? Mololarion, doa tanpa agun dan sebagainya, risikonya banyak. Tapi kalau lestari dia, pandai dia menggarami pergaulan ini, tidak terlalu banyak riba, aduh hata-hata di riba. Kenapa godaku anak-anak, ya, yang biasa-biasalah, asal dong parutungan muna, pacarian, itu lakukan. Jangan datang ruas, mabaik kritikan. Perkredit din na. Wah, orang mau markredit. Bega beng-beng negeri pe markredit di. Wala nona terbelga ahana. Aduh. Jasana dan seterusnya. Mengapa kita singgung ini? Janganlah melihat orang lain dengan berbagai pengenalan, kecurigaan, sehingga orang lain tidak merasa kita adalah saudaranya. Dia kita sebagai pemfilter kehidupannya. Pendeta Sugian datang ke sini, jangan anggap saya mau mencari dosamu, enggak. Tapi saya datang di situ untuk memberitakan berita sukacita bahwa dosa kita sesungguhnya telah diampuni. Dan berita sukacita bahwa sudah datang penuntun terang firman-Nya. Inilah dilakukan. Yang ketiga, saya datang di sini untuk berkumpul bersama menghadap cita-cita rohani kita bahwa di rumah Bapa lah tempat kita yang sebenarnya. Jadi unang boleh silidiki hamu tong padita. Wah ada padita, jolo tabereng jota silidiki jo. Morwah, unalu jo hamu. Ang dapok munay. Selidikilah hatimu, amang. Selidikilah hatimu. Inang. Apa sebelum juga, saya bangga tadi malam. Begitu tulus kalian mau berkumpul dan sebegitu banyak masih pertemuan pertama. Kerinduan kalian mendengar firman menjadi cara baru untuk kehidupanmu yang baru. Yang terakhir firman ini mengingatkan melakukan yang baik itu kepada orang lain. Di samping ada tantangan, juga ada jaminan. Pendampingan Tuhan dan jaminan upah yang sungguh besar nanti. Lakukanlah yang baik, walau sedikit, tapi itu saudara kita semua sedang menyimpan dalam satu pundi-pundi yang tidak dapat dimakan rayap. Makanya mulai merpiliak kamu melakukan kebaikan tanpa mengharap balas. Salah satu itu kan pilihan. Denggak baik kita pilihan tahi. Saya hudok be. Denggan munak hudok belga. Gak bagus terlalu apa pendetanya kan. Denggak baik kamu pilihan ini. Karena apa? Kita sedang menyimpan dalam pundi-pundi yang tidak dimakan rayap. Kalau arisan, majalo rohamu muse. Kalau pilihan kan nggak ada. Makanya jangan agak guru-guru sekolah minggu jangan salah paham dengan pilihan. Anak-anak bikin pilihannya bagus-bagus, jujur-jujur. Kalau banyak uang kita nanti akan makan-makan Natal. Oh, jangan. Itu pilihan itu, persembahan itu adalah uap nahusus, persembahan yang harum. Persembahan yang harum dua mang meloroham pilihan ini. Pilihan tahun apa semua itu persembahan yang harum. Makanya kita berdiri setiap minggu untuk menutup ibadah rimai tonjong tapasaha mapiliata. Pilihan itu bukan hanya uang tadi, partisipasi kalian bernyanyi juga itu persembahan. Makanya tak kasih deh kamu ide persembahan doi, persembahan yang harum itu di mata Tuhan.
Itu arti ibadah kita. Kalau datang ke gereja itu mendengar firman, mengantuk, ya persembahannya persembahan mengantuklah. Iya. Nang pala sugur hati memang kadar mengantuk do persembahan. Rimah hita jongjong, nah kan? Ada kita berdiri di hadapan Tuhan menyampaikan persembahan, besai hudul. Suapala marsahik dope, suapala dia dope. Budupi jongjong, bahudul. Persembahannya apa? Persembahannya duduk. Kalau sakit kan kita tahu itu, Tuhan tahu itu, nggak tahan lama gitu. Bunyi lonceng gereja sampai amin 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 nanti, itu adalah Tuhan telah menerima persembahan yang harum di hadapannya. Nah, ikut pilihannya, ikut durung-durungnya inang, ikut itu, persiapkan itu. Di sanalah Allah bukan hanya sebenarnya, bukan hanya memberkati kita dan menjamin kita menjadi pewaris kerajaan surga, tapi di bumi ini pun sesungguhnya kita akan semakin bergairah, berdamai sejahtera. Mengasihi orang lain juga menegur. Saya berhamudah Alana Moldon menerjemahkan khotbah, mengasihi orang lain juga bukan hanya membantu dalam sisi materi. Kehadiran pun juga mengasihi, punguan. 2, nasihat, teguran juga. Kalau kita lihat saudara kita ada kesalahan, jangan diam saja, tegurlah. Tapi strategi untuk itu harus ada berdasar Alkitab. Jangan hanya memaafkan yang tahu, tapi juga harus mempersiapkan diri menegur kesalahan-kesalahan yang ada. Apa sebelum jadilah generasi manang napidah waduan, tapi kalau untuk waktu mendatang saya harapkan kalian tetap hadir dan belajar menambah anggota. Ikut banyak kamu mengikuti kebaktian. Tadi malam saya katakan kalian masuk jam 7 teng, walaupun agak terlambat karena pertama, tapi jangan sampai lewat tengah 10. Kalau kalian mau keluar lagi jam 10 karena malam minggu, harus dari rumah permisi. Unang curiga na tua-tua. Dah, tengah 10 paling lambat sudah pulang. Mak mau keluar lagi aku, tapi permisi dulu dari rumah. Tapi lebih baik selesai marguru langsung ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Mengasihi generasi ini harus dengan penuh tata cara yang dipercaya. Mengasihi jemaat para penatua haruslah mengingat bahwa mereka adalah saudara kita. Ada yang bodoh di sana, jangan dipermalukan. Ada yang pandai di sini, jangan terus dipuja-puji. Semua kita adalah abang beradik yang untuk saling melengkapi. Inilah firman Tuhan pada minggu pagi yang cerah ini. Di pasu-pasu debat tamahamu, nasai tinggil, nasai burju, majalo beritana. Amin. Mauliate ali Tuhan di barita minauli, di paingot na posom apostelido hami, sahatu tikion, asa hupa somal hami mangulahon na dinggani, ay balgado hape upanami sugot, jala parsuruam mo doy, asa nang palito hami hape ditonga ni Portibion, jala sira, manirai, mangalabohi,
memberi keawetan tua kaparsoran ni huria. Leo dihami habisuhon na siya gijang dohot turuas mon. Asa hupa somal-somal hami mangulahon na dinggani sopola makarok balos. Di parompa dua halihon diliakodo jaminan naik kodapo upa dohami so tinagam ni roha. Jalan godang akan nauli belga akan nadinggan di baik ko tuhami. Ay naung gabi akon mo dohami dohot borum. Bicantik ti parasian do piali Tuhan. Say marsaur matod di porbadia. Asa margugu hami mamuka ulaon na dinggani so makarok balos. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami martangiang dohami. Amen. Puji Tuata, berita buku dia nomor 710, mek sadarut nama ngihut, uhut pakungu pilihan. Thank you.
Ali di bata amanami na di banua ginjang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doho na saulibasa na mauli utus. Upasatami masianan ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasyang hami pilihan non. Patimbulhon na rajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami nadi banua ginjang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon nadi banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namardusa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tuton dim. Amen. Baik, sambil salam kiri kanan, selamat hari Minggu, salam, horas.